selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 387. Setelah Kenshin bertemu Rena di tempat yang tak terduga, Kenshin esoknya langsung kerja, dan sebelumnya, ia sempat berpikir, dalam benaknya berkata, kok bisa orang yang dikenalnya, yang sama-sama namanya Rena, punya usaha sebuah restoran. Kenshin pun merasa aneh akan kebetulan itu, dan kini di tempat kerjanya, Kenshin melihat lagi seorang pria yang tak lain pimpinan baru di sini. Anaknya yang punya perusahaan bersikap tak baik ke seorang wanita, serta pula meremehkan pekerja biasa. Karena hal itu, Kenshin pun memutuskan perusahaan ini tak layak jadi mitra kerja. Kenshin berencana memberitahukan ke ayahnya kalau orang yang bersangkutan perangainya tak baik, sikapnya tak terpuji, tak pantas ikut kerja sama. Tak hanya itu, Kenshin pun berencana pulang karena dianggapnya urusannya sudah selesai. Apalagi semenjak kemarin sudah kangen Kaori sekali. Kenshin merasa senang akan bisa pulang cepat. Namun, saat ia sedang menyapu lantai, membersihkan ruangan kerja, tak sengaja melihat Sabriya, putrinya Pak Freddy, yang nampak resah, gundah dan gelisah, karena baru mendapat godaan dari banyak laki-laki, yang tak lain temannya Rizky, anaknya yang punya perusahaan. Melihat hal itu, Kenshin berpikir sejenak, hatinya nampak bimbang, kalau pergi begitu saja, meninggalkan tempat ini. Kemudian Kenshin melanjutkan kerja, sampai pada suatu siang, datanglah lagi orang dari luar, yang masuk ke perusahaan. Mereka bersama Pak Bernaldi, pimpinan tertinggi di sini, rupanya akan mengadakan rapat, dan dipanggillah beberapa pegawai kantor, yang punya jabatan penting, termasuk Pak Freddy, serta pula anaknya, yang bernama Sabriya, ikut juga di situ. Pak Bernaldi yang memimpin itu. Kemudian beliau bilang, hari ini akan ada pelatihan tentang wawancara. Naskahnya sudah disiapkan. Harap masing-masing orang mengikuti teks yang disebutkan. Pak Bernaldi pun melanjutkan, oh ya, besok orangnya akan datang lebih cepat dari sebelumnya. Jadi kalian kalau ditanya dari orang tersebut, jawabnya harus sesuai yang di sini. Banyak berbohong pun tak masalah. Ikuti saja perintahnya. Yang penting perusahaan ini bisa diterima kerjasama. Jadi mulai sekarang, kita akan latihan bertanya. Pak Freddy pun membacanya. Begitu pula pegawai yang lainnya, yang di situ isinya banyak hal yang diada-adakan, yang tak sesuai kenyataan. Ketika membaca itu, Pak Freddy merasa berat. Begitu halnya putrinya, kalau harus bicara tak benar, mengatakan kebohongan. Apalagi ini bulan puasa. Jadinya beliau pun bilang, maaf Pak Bernaldi, saya mohon maaf sekali. Untuk kali ini, saya nggak bisa mengikuti rapat ini. Atau untuk besoknya, saya juga tak bisa menemui tamu tersebut. Karena khawatir nanti ketahuan. Karena selama ini saya nggak biasa berbohong. Apalagi ini saya sedang puasa. Jadi mohon maaf sekali. Daripada perusahaan ini kena masalah, lebih baik saya tak ikut saja. Putrinya pun demikian. Sabriya itu juga bicara, mengikuti ayahnya, dan tentu saja jawaban tersebut membuat tersinggung Pak Bernaldi, membuat marah anaknya pula, yang bernama Rizky, serta orang-orang yang di situ, para pegawai kantor tersebut, sampai ada yang berkata, Pak Freddy nekat sekali, bicara seperti itu, pura-pura saja kan bisa, daripada kena masalah. Dan Pak Bernaldi pun menjawab, terus Pak Freddy, emang hubungannya apa ya dengan puasa? Apa kalau nggak berpuasa, Pak Freddy mau berbohong? Apa begitu maksudnya? Pak Freddy pun menyahut, oh bukan begitu Pak Bernaldi. Tapi ini memang prinsip saya. Tidak bisa berkata dusta. Dan atasan tersebut, meski melihat bawahannya yang jujur, yang tak suka berbohong, pemimpin perusahaan ini, malah tak menyukai, tak mau mengerti, bahkan malah mengancam. Beliau itu bilang, oke nggak masalah, kalau Pak Freddy dan putrinya tak bersedia mengikuti arahan perusahaan. Jadi maaf sekali, jabatan Pak Freddy bisa kami tangguhkan, atau bisa diganti, termasuk Mbak Sabriya, akan kami pindah ke tempat lain.
Tapi sebelum itu, saya kasih kesempatan lagi untuk berubah pikiran, mau ikut pelatihan ini. Namun Pak Freddy tetap menjawabnya seperti yang semula, hingga Rizky dan teman-temannya. Mereka itu bicara, menyindir dengan bilang, "Hei Anton, lu tak mau berbohong kata lu. Lu seperti orang suci saja. Seperti gurunya Sun Gokong, yang namanya Tong Samchong." Hahaha, mereka tertawa, kemudian bicara, "Zaman sekarang masih ada saja orang yang berlagak jujur, mimpi kali di siang bolong." Waduh, anak-anak muda itu memang tak tahu sopan santun. Mentang-mentang temannya yang punya perusahaan, jadi bisa menertawakan orang dengan sembarangan. Dan Sabria putrinya Pak Freddy pun semakin sedih. Ayahnya dibuat bercandaan. Pak Freddy sendiri, meski mendapat hinaan seperti itu, beliau pun nampak biasa. Pak Freddy tenang saja, karena memang yang benar sudah biasa disalahkan, dan beliau sudah siap menanggung akan segala resikonya, termasuk turun jabatan. Di tengah hal tersebut, rupanya Lisa ada di situ. Ia sedang bekerja, menyiapkan minuman, memberikan makanan, bahkan ia pun digoda oleh teman-temannya Rizky. Namun Lisa tetap saja bekerja. Dan di saat percakapan itu, Lisa mendengar semuanya, informasi penting yang di sini, yang kemarin dipesan Kenshin, agar menilai orang, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Lisa pun mengerti, sudah tahu jawabnya, dan beruntungnya Kenshin, meski ia tak bisa masuk ke acara meeting, ada Lisa yang kerja untuknya, yang kini jadi mata-mata baginya. Kenshin pun ada di luar, ia bekerja di parkiran, lalu tak sengaja dilihat ke arah Pak Satpam, seperti ada orang dikenalnya, dan Kenshin merasa yakin itu adalah Iwan temannya. Kenshin langsung saja menghampiri, dan benar saja Iwan pun bicara, "Sorry bro, gua langsung ke sini. Lebih mudah mencarinya daripada gua nunggu di tempat kos lu. Entar dikira orang tak baik." Itu pun masih cari-cari pula. Iwan lalu melanjutkan, "Gimana bro kerja di sini? Apa gua bisa masuk jadi detektif lagi?" Hahaha, Iwan bercanda, dan Kenshin menjawab, "Tenang aja Wan, masalah itu entar dipikirkan. Yang penting lu sekarang sudah datang jauh-jauh, belum istirahat." Iwan pun menyahut, "Gua tunggu di sini aja bro, sampai lu pulang kerja." Kenshin menjawab, "Waduh jangan Wan, di sini panas." Kenshin pun langsung teringat, "Gini aja Wan, lu naik angkutan, lu entar turun di perempatan, tak jauh dari sini, di situ nanti ada restoran, masih baru tempatnya, lu masuk saja, tunggu di situ, kita entar buka puasa di sana." Iwan pun bertanya, "Apa bro kata lu? Gua menunggu di restoran." "Yang benar aja bro, dari siang sampai sore, bisa-bisa gua diusir pemiliknya." Kenshin menjawab, "Sudahlah Wan, lu percaya gua, yang punya orangnya sabar, lu nginap di sana saja pasti boleh. Masa gua bohongin teman sendiri?" Karena Kenshin bilang seperti itu, Iwan tentu saja percaya, dan singkat cerita, Iwan naik angkutan, seperti yang disarankan. Lalu ditemui restoran, yang memang masih baru. Iwan pun masuk ke dalam, dan oleh pelayan restoran, Iwan dikira pelanggan, lalu disuguhkan menu makanan. Pelayan itu bilang, "Selamat siang, kami senang Anda datang ke sini. Oh ya kalau boleh tahu, Mas mau pesan yang mana ya?" Iwan diberi daftar makanan. Namun Iwan menjawab, "Oh saya lagi puasa mbak, makannya entar saat waktu maghrib. Ini pun lagi menunggu teman untuk buka puasa di sini." Mendapat jawaban seperti itu, pelayan itu pun bingung sekali. Buka puasa masih lama, tapi siang sudah menunggu di sini. Dan pelayan itu tertawa di hati, lalu cerita ke teman-temannya. Iwan pun jadi perhatian, dipandang sana-sini. Sedang Iwan sendiri bertanya dalam hati, "Apa Kenshin ngerjain gua ini? Masa disuruh menunggu di sini? Emang sih gua gak diusir, tapi malunya ini setengah mati." Dan Iwan benar-benar menjadi bahan pembicaraan di antara pegawai restoran. Mereka berkata, ada orang yang rajin janjian dengan temannya untuk buka puasa, tapi waktu siang sudah datang. Hingga berita itu didengar oleh pemilik restoran yang bernama Rena. Si Rena pun penasaran. Ia kemudian keluar. Tepat saat itu, sudah jam 3 sore. Si Rena pun berjalan dengan pelan-pelan ke ruang pelanggan. Ingin tahu orangnya, siapa yang janjian dengan temannya.
untuk buka puasa. Datangnya di awal waktu, masih siang pula. Si Rena yang penasaran, akhirnya sampai ke tempat tersebut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya